Memang belum datang bulan Rajab, tapi kerinduan dari semuanya untuk kita menghadirkan makna agung daripada Isra Mi'raj. Dan sah orang pengen tahu kebaikan dan pengen melakukan kebaikan, sah. Dan harus seperti itu, kita senantiasa rindu kebaikan, rindu kemuliaan, rindu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara Isra Mi'raj itu urusannya urusan hati. Nah, jangan ditundukkan dengan yang sering dibincangkan orang tentang kajian-kajian ilmiah, teori-teori ilmiah tentang angkasa dan seterusnya. Sebab Nabi melakukan perjalanan melampaui batas dunia, sehingga sampai Nabi dibawa oleh Allah ke surga, batas dunia. Di mana tempatnya Allah alam. Jadi bukan urusan pembahasan seperti yang selama ini kita dengar ada sebagian untuk menundukkan pembahasan Isra Mi'raj dengan kajian-kajian ilmiah. Akan tapi ini adalah masalah iman yang tidak bertentangan dengan kajian ilmiah. Iman yang ada hubungannya dengan kajian ilmiah, iman tapi tidak bertentangan. Sehingga kalau kita membaca kisah itu urusannya hati, hati dan hati. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagi orang beriman no problem, gak usah pusing apakah mungkin perjalanan sesingkat itu. Yang menjalankan Allah Subhanalladzi asra, Allah yang memperjalankan. Yang memperjalankan adalah Allah yang punya waktu dan Allah yang punya jarak, sehingga waktu dan jarak ditiadakan, atau waktu dan jarak menjadi dipersempit atau dipersingkat, sehingga dalam waktu yang singkat seseorang bisa saja menempuh jarak yang panjang. Itu terjadi pada baginda Nabi SAW. Mau ditundukkan dalam kajian-kajian ilmiah nggak mampu. Sebab makhluk jasad ini kalau melakukan perjalanan dengan kecepatan tertentu akan hangus, nggak mampu, nggak akan kuat. Kecepatannya terbatas tertentu, melebihi daripada kecepatan yang jasad itu mampu menerimanya, akan hangus. Begitu dikatakan oleh ahlinya. Maka itu adalah urusan keimanan. Dan tidak usah pusing, yang memperjalankan adalah Allah. Sehingga Nabi melakukan perjalanan panjang dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa hingga ke atas langit ketujuh dalam waktu semalam, bahkan sepenggal malam, bahkan dikatakan sesaat. Luar biasa. Jadi urusannya hati, mari kita bicara tentang hati saja, membangun keimanan. Urusannya adalah iman, dan iman itu urusannya adalah hati. Maka untuk bisa menerima iman, tata hati, maka akan muncul iman. Dari mana kita mulai? Dari kisah waktu baginda Nabi setelah Isra dan Mi'raj itu bertemu dengan orang namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu memang kebiasaan Abu Jahal itu pengen tahu, mencari-cari kesalahan Nabi. Tapi dengan gaya bertanya, Abu Jahal itu menghadiri majelisnya Nabi. Abu Jahal ada di tengah-tengah. Kalau Nabi menyampaikan ilmunya, Nabi menyampaikan wahyu, Abu Jahal ada dan mendengar Abu Jahal. Abu Jahal juga hafal. Sehingga bisa dikatakan Abu Jahal itu juga punya hafalan Al-Quran waktu itu. Wow, semua omongan Nabi menghafal beliau. Cuman tujuannya bukan baik, tapi tujuannya untuk mencari-cari kesalahan baginda Nabi SAW. Maka dimanapun seorang murid kalau ketemu dengan guru hanya mencari kesalahan guru, dia akan tertutup, terhijab, nggak akan dapat ilmu. Padahal gurunya seorang nabi yang tidak mungkin salah, dia mencari-cari kesalahan Nabi. Sehingga kalau ketemu Nabi selalu bertanya, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Wah. "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?"
Ya Nabi menyampaikan, aku dapat wahyu begini-begini. Setiap kali diberitahu, Abu Jahal lalu ngekek-ngecek, Muhammad, kau memang pandai berbual, kamu udah berbohong, kamu pandai bercerita, berkhayal gitu. Kamu katakan asatirul awwalin, Muhammad, kau pandai dongeng dengan membawa dongeng-dongeng yang orang dulu. Padahal dia semula bertanya. Coba anda tanya, setelah anda ditanya, setelah anda jawab kemudian anda direndahkan, kira-kira sakit hati tidak gitu? Muhammad, kamu dapat wahyu apa? Aku dapat ini ya Abu Jahal. Setelah diberitahu, ketawa dia, ngecek. Nah di pagi itu ditanya baginda Nabi, Muhammad, kamu dapat wahyu apa? Kayaknya kalau yang ditanya Ustadz hari ini, ente kemarin tanya saya, setelah saya jawab kamu ngejek. Nggak mau tahu deh, yang gitu. Nggak mau ngasih tahu. Kalau hari ini Ustadz hari ini kan kemarin aja tanya, dijawab baik-baik, kamu nggak nerima. Sekarang mau tanya lagi, nggak deh, nggak mau sih tahu. Baginda Nabi Muhammad karena punya sifat namanya tablek, menyampaikan pesan, pahit kayak apapun disampaikan. Sudah tahu Abu Jahal itu dalam keadaan normal, cerita biasa saja, dia nolak. Apalagi Nabi Muhammad ditanya tentang kisah dahsyat Isra Mi'raj. Nabi Muhammad mikir, ini ciri hati, omongan biasa saja Abu Jahal nggak nerima, apalagi masalah Isra Mi'raj. Udah nggak usah kasih tahu lah, kan gitu kan kalau teori-teori kita. Nabi Muhammad selalu husnudon. Di saat Abu Jahal bertanya, Muhammad, kamu dapat wahyu apa? Baginda Nabi berprasangka baik, barangkali yang kemarin dia bertanya nguji, tapi semoga ini bertanya serius. Selalu begitu. Dan hendaknya Ustadz selalu begitu dengan jamaahnya, dengan umatnya, jangan berprasangka buruk. Jadi ditanya oleh Abu Jahal, baginda Nabi tetap menjawab. Kenapa? Mungkin pertanyaan kemarin, iya Abu Jahal pertanyaannya kurang ajar. Tapi mungkin hari ini Abu Jahal bertanya benar. Kalau seandainya tidak aku jawab, aku kan salah. Padahal Abu Jahal bertanya dengan pertanyaan yang benar. Muhammad, kamu dapat wahyu apa? Nabi Muhammad mengatakan, iya Abu Jahal, aku dapat wahyu. Wahyu apa? Perintah sholat. Kapan? Semalam. Di mana? Waktu aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan itu? Semalam. Semalam. Abu Jahal itu waktu mendengar berita seperti itu percaya. Kenapa? Memang Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Abu Jahal itu percaya dengan omongan Nabi. Sangat percaya dengan omongan Nabi, termasuk berita Isra Mi'raj itu percaya dengan omongan Nabi. Cuman Abu Jahal itu menangkap sisi lain. Abu Jahal bisa percaya, tapi ini kan bisa jadikan bahan fitnah. Muhammad hayal, Muhammad dusta. Di saat diberitahu begitu, kamu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman semalam. Muhammad, aku dapat sekarang, akan aku expose, aku beritakan, akan aku viralkan ini, dan setelah itu seluruh dunia akan mendustakan, mengatakan Muhammad berdusta, Muhammad berhayal, Muhammad mimpi, Muhammad ngada-ngada. Padahal Abu Jahal juga percaya, karena Abu Jahal dari kecil tidak pernah menemukan Nabi Muhammad berbohong. Jadi ternyata percaya dengan ilmu belum tentu selamat orang itu. Hatinya harus benar. Abu Jahal itu bukan tidak percaya Nabi Muhammad Nabi loh ya. Abu Jahal percaya Nabi Muhammad Nabi. Jadi waktu Nabi Muhammad diboikot, nggak boleh berbisnis, nggak boleh jual beli, orang-orang kafir nggak boleh berurusan dengan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad kelaparan dan sebagainya. Nabi Muhammad naik bukit dan menyebut, dapat wahyu, nanti akan meninggal, ada satu perang namanya perang Badar. Nanti ada orang meninggal namanya ini. Abu Jahal disebut, gemeteran dia, sakit. Padahal dengar berita bahwa saya nanti akan ada di perang Badar orang perang yang meninggal adalah ini. Abu Jahal disebut namanya. Abu Jahal langsung sakit. Sehingga waktu mau perang Badar, Abu Jahal nggak mau berangkat. Jadi pasukan gagah berangkat, Abu Jahal itu adalah termasuk pemimpinnya, itu nggak mau berangkat. Karena apa? Ingat nanti akan mati di perang Badar. Cuman sama temannya dibilang, kamu takut sama Muhammad ya? Gayamu gagah tapi takut sama Muhammad. Akhirnya apa? Terpancing emosinya. Siapa takut dengan Muhammad? Berangkat dia, mati di perang Badar ya. Nah, Abu Jahal waktu ditanya oleh temannya di perjalanan ke mana? Ke perang Badar itu, Abu Jahal ditanya sama temannya, Abu Jahal, ngomong-ngomong, kamu tuh percaya enggak kalau Muhammad itu nabi? Kata Abu Jahal noleh kiri kanannya, aman enggak ini? Enggak ada. Iya, aman. Apa? Ente percaya enggak kalau Muhammad nabi?
Kata Abu Jahal apa? Ya selama ini aku kan tidak pernah menemukan Muhammad berbohong. Muhammad dari kecil tidak pernah berbohong. Kata temannya, to the point saja, jangan banyak belit-belit. Ente percaya enggak kalau Muhammad itu Nabi? Dia menjawab dengan malu-malu, ya memang Muhammad tidak pernah berbohong. Kemudian setelah itu ngaku Nabi. Ya sebetulnya aku sih percaya kalau Muhammad itu Nabi. Kaget temannya, loh kamu percaya Nabi, kenapa kau musuh Muhammad? Urusannya lain, urusannya kebesaran kota Makkah, urusannya tahta, urusannya kemuliaan. Kalau sampai aku mengagungkan Muhammad, Muhammad naik daun, Muhammad disanjung-sanjung, aku akan runtuh. Ini permasalahannya adalah kejayaan kota Makkah, nggak boleh pindah ke Muhammad. Selama ini Makkah aku punya, aku pegang, maka tidak boleh pindah. Jadi difahami oleh para ahli tarbiyah, hasud itu yang menjadikan orang tidak senang kebaikan berkembang. Ustadz sama ustadz hasud. Masa ustadz sebelahnya bangun pondok marah-marah? Padahal ngerti bangun pondok itu bagus. Cuman apa? Wah ini nanti jamaahku pindah ke sana nanti. Lah ini kan penyakit ustadz. Ustadz Abu Jahal namanya. Ustadz Abu Jahal kalau ada ustadz lain maju marah-marah dia. Namanya ustadz hasud. Mestinya kan bangga kalau ada ustadz ustadz tetangganya maju berkembang, alhamdulillah. Ustadz ini berkembang, alhamdulillah. Cuman karena lihat dia ngerti itu kebenaran, itu dakwah. Tapi wah kacau nanti, jamaahku pindah, donaturku pindah nanti, wah bahaya ini. Mulai menfitnah. Ustadz menfitnah. Ya memang namanya sanad ilmunya Ustadz Abu Jahal. Dan begitu, jadi Abu Jahal itu pada dasarnya setiap omongan Nabi percaya. Maka waktu baginda Nabi memberitahu kepada Abu Jahal bahwa aku telah diperjalankan oleh Allah, dia percaya, bengong begitu, percaya. Hebat Muhammad. Cuman diam-diam dia dibisik oleh setan, Abu Jahal, ini omongan aneh. Memang benar Muhammad begitu, cuman ini bisa kau rubah, kau beritakan ke orang biar orang lari dari Muhammad, karena orang nggak bisa percaya. Kamu percaya, tapi orang tidak akan bisa percaya. Abu Jahal ngekek, Muhammad, hari ini kau akan hancur. Akan aku beritakan ini bahwasanya Muhammad halu, juga halusinasi, berhayal. Muhammad hayal, Muhammad ini mau sampaikan ke seluruh penjuru. Betul, dicari media yang paling hebat dong. Masanya ecek-ecek, siapa yang paling viral, siapa punya broadcast yang paling terkenal, siapa paling ini. Kalau hari ini kan begitu. Koran apa yang paling bisa ekspos berita ini? Datangi orang terkenal, namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau sampai Abu Bakar ngomong Nabi Muhammad bohong, habis semuanya. Akhirnya Abu Jahal datang, hei Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Karena bertetangga, biarpun beda agama, Abu Bakar sudah masuk Islam, biarpun beda agama kan tetangga masih berkumpul. Ada apa Abu Jahal? Ada Abu Jahal. Senang Abu Bakar didatangi Abu Jahal. Karena apa? Ini kayaknya mau tobat nih orang. Sini ada apa? Aku mau tanya kepadamu wahai Abu Bakar. Apalagi seorang Ustadz Abu Bakar mau ditanya oleh jamaah, seneng banget. Tanya apa? Tanya apa kamu? Sekarang kamu tanya pada ente, hei Abu Bakar. Kira-kira ente percaya enggak kalau ada orang ngomong begini, bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam? Gimana menurut ente? Ya kata Abu Bakar, yang nggak kira ada, mana mungkin. Pakai onta saja 37 hari, 40 hari. Enggak, kalau ada orang ngomong, ini Abu Jahal cerdas, cara ngomongnya pun juga nggak langsung to the point gitu, pakai liku-liku dulu. Ente percaya enggak Abu Bakar, kalau seandainya ada orang ngomong bahwasanya dia bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam? Ya enggak kira ada, kata Abu Bakar. Kata Abu Jahal, ada orang ngomong gitu? Ya nggak ada, mana mungkin. Aku kan biasa di ila fi Quraisyin itu perjalanan di musim panas, musim dingin itu kan biasa, 30 hari, 37 hari, 40 hari. Kata Abu Jahal, kalau ada ente percaya? Anda percaya enggak kalau ada? Kata Abu Bakar, nggak kira ada. Kata Abu Jahal, ada. Kata Abu Bakar, nggak kira. Debat, kurang lebihnya begitu. Cuman kata Abu Bakar, memangnya siapa sih ngomong begitu? Ada orang ngomong begitu? Abu Jahal nih dapat lampu hijau nih, kayaknya ini satu madhab ini kena ini Abu Bakar nih. Habis ini berjaya, Muhammad hancur. Yang ngomong begitu, hei Abu Bakar, dengar. Yang ngomong ini ternyata adalah orang yang selama ini kau agung-agungkan, kau sanjung-sanjung.
Abu Bakar masih bingung, siapa maksudmu? Muhammad bin Abdullah yang mengaku-ngaku begitu. Saya dengar langsung dari dia. Dia mengatakan aku bisa melakukan perjalanan dari aku berjalan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa waktu semalam. Apa kata Abu Bakar? Oh, kalau yang ngomong orang itu hai Abu Jahal, ngomong apa saja aku percaya. Lemes Abu Jahal. Waduh, kirain mau mengingkari, ternyata percaya. Akhirnya Abu Jahal pergi, dasar gurunya gila, muridnya gila begitu. Kan dibilang majnun, syair majnun. Nabi digelari, marah Abu Jahal pergi. Abu Bakar itu belum percaya sebetulnya, karena yang memberitahu siapa? Abu Jahal. Cuman Abu Bakar orang cerdas, klarifikasi, ini berita bener enggak? Enggak langsung diekspos. Karena yang memberitakan Abu Jahal, jangan Abu Jahal ini fitnah juga. Cuman orang ngerti bersahabat, Nabi Muhammad sahabatnya, Nabi Muhammad orang cintainya. Kalau ada orang ngadu domba antara dengan Muhammad, dipangkas. Tidak, aku percaya Muhammad ngomong apapun. Oh, dipangkas. Makanya kalau kita itu harus cerdas. Kalau ada orang ngadu domba, itu jangan percaya. Misalnya ada orang ngomongin kejelekan orang, hei, ente enggak teman ente bersahabat. Teman ente kemarin ngomongin ente, dia gunjing ente. Jangan kurang ajar, tidak mungkin dia. Ente mulut ente yang benar, harus pangkas. Kalau orang ngadu domba jangan percaya. Abu Jahal orang cerdas, gak bisa diadu domba. Kalau ngomong Nabi Muhammad yang ngomong, percaya ngomong apa saja. Dipatahin itu kejahatan Abu Jahal. Makanya kalau anda ada dengar informasi yang mengadu domba, langsung pangkas mulutnya pengadu domba. Jangan kurang ajar. Itu sohib saya, itu sohib aneh, itu kawan aneh. Jangan kawan anak, jangan macam-macam. Harus begitu. Abu Bakar diam-diam mencari, langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa Abu Bakar? Aku dengar berita dari Abu Jahal. Apa benar engkau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam? Sayyidina Nabi menjawab, wahai Abu Bakar, bukan saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang aku ceritakan, baru Abu Jahal memang sampai di situ, tapi lebih dari itu, aku diperjalankan sampai ke atas langit ke-7. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, setelah aku mendengar darimu, aku percaya dan sangat percaya. Kalau tadi belum percaya, yang ngomong Abu Jahal, tapi sekarang dari lisanmu aku percaya. Baru setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, engkau adalah As-Siddiq, digelari As-Siddiq, orang yang sangat mempercayai Nabi. Nah, dari kisah ini Isra Mi'raj kita ngambil poin ini saja. Jadi ke Isra Mi'raj kita itu ternyata membersihkan hati, menghilangkan benci dan dengki, tidak prasangka buruk. Sudah Isra Mi'raj kita gaya itu, sehingga Abu Bakar itu karena tidak ada dengki dan benci kepada Nabi, begitu mudah menerima berita kebaikan. Kalau kita punya benci dan dengki kepada sesama, susah. Kalau seorang ustadz dengki sama ustadz, wah nggak bisa nerima kebenaran. Ada aja di komentari yang jelek, ustadz begitu. Jangan percaya deh, dia lulusan mana? Lokal, ini mah luar negeri. Oh, itu macam-macam. Karena ada benci, ada dengki, tidak menguntungkan kedengkian. Maka kalau dari pelajaran ini bisa kita pahami bahwa jangan biasa ada benci dan dengki di dalam hati kita. Maka ilmu Isra Mi'raj ternyata ilmu membersihkan hati. Bahkan kalau anda membaca sejarah Isra Mi'raj, baginda Nabi itu sebelum diperjalankan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, diambilkan di Masjidil Haram, diambilkan di sumur Zamzam, di belah dadanya, hati beliau yang sudah bersih dibersihkan. Jadi urusan bersihkan hati, ngomong hati saja, jangan bicara macam-macam. Makanya kalau Isra Mi'raj kita, ayo sekarang apa Isra Mi'raj kita? Pastikan kau baik hati dengan saudaramu yang seayah seibu. Jangan rebutan waris. Ngaku Isra Mi'raj, tapi rebutan waris gak beres-beres. Dengan tetangga tegur sapa yang baik, itu pendidikan Nabi. Jangan ngiri kalau tetangganya bangun rumah, kalau anda belum senang, anda Abu Jahal halus. Tetangganya bangun rumah kok gelisah, wah macam-macam hari ini. Tetangganya bangun rumah, tetangganya beli mobil, wah macam-macam ngomong, dia akan pejabat korupsi. Jangan percaya pejabat hari ini mana yang benar. Padahal dia mulai kemarin pengen jadi pejabat, gak jadi-jadi dia. Cuman giliran tetangganya yang sudah jadi pejabat, langsung dia, wah pasti korupsi. Disebarkan begitu, tadi lo korupsi. Lihat berita, tunggu aja beritanya, korupsi. Itu yang tetangganya memang pejabat. Tetangganya ternyata kaya raya, bangun rumah, segala macam, beli mobil, tapi bukan pejabat. Si Abu Jahal abad ini itu punya ide, ngomongnya gimana? Waduh, ini mah pejabat, yang ini kaya raya bukan pejabat. Oh,
Dia pernah ke Gunung Kidul, pesugihan dia punya tuyul kayaknya, atau ke Gunung Tangkuban sana tuh, atau kemana pesugihan punya tuyul. Maka kalau anda di kampung anda dengar berita tetangga punya tuyul, itu yang nyebar orang dengki, orang hasud. Abu Jahal pakai kopiah, Ustadz sama Ustadz, ternyata gelarnya Ustadz, namanya Ustadz Abu Jahal. Ustadz Abu Jahal, Ustadz fikih misalnya, lagi tidak cocok sama Ustadz Quran sebelahnya. Ustadz Quran sama Ustadz ahli fikih, rupanya dua-duanya Abu Jahal, cuman beda jalur saja. Ustadz fikihnya kalau sudah bicara tentang, tahu ndak anak-anakku semuanya para santri, lihat di pondok sebelah itu pondok Al-Quran. Memang Al-Quran kalamullah, hafalan setiap hari dan sebagainya. Menghafal Quran, banyak keluar menghafal Al-Quran. Akan tapi apa artinya hafalan Al-Quran kalau dia tidak ngerti halal haram? Orang yang tidak ngerti halal haram akan terjerumus dia, nggak ngerti fikih. Apa artinya belajar ngafal Quran tapi tidak ngerti fikih? Ini Ustadz fikihnya. Ustadz Qurannya juga sama. Wahai anakku, wahai para santri, ingat, belajar Al-Quran yang benar. Man la yujawidil Quran athimu, itu bukan hadis juga, padahal hanya mantumah. Yang tidak pakai tajwid, awas, dosa. Ingat, Quran penting, setiap huruf pahala, setiap ini pahala. Semua bacaan yang nggak paham nggak ada pahalanya kecuali Al-Quran. Biarpun kamu baca Al-Quran tidak paham, kamu dapat pahala. Ngerti nak? Jadi kamu beruntung menjadi penghafal Quran ya. Apa artinya orang fikihnya hebat tapi bacaan Qurannya jelek? Lah rupanya Ustadz fikih sama Ustadz Quran teman-teman ini ada di kampung begitu, hasud. Karena di Abu Jahal sanad ilmunya. Mana mungkin orang berkembang, ketahuilah bahwasanya penghasut tidak akan melampaui yang dihasut. Isra Mi'raj kita bersihkan hati. Semestinya Ustadz Al-Quran itu kan komunikasi aktif, Ustadz Al-Quran yang cerdas sama Ustadz fikih yang cerdas. Ustadz fikihnya ketemu Ustadz Al-Quran, Assalamualaikum Ustadz Al-Quran. Waalaikumsalam Ustadz fikih. Ada apa? Ana mau hajat punya antum nih. Hajat apa ya Ustadz? Anak ini belajar fikih terus dari kecil. Cuman saya lupa, Al-Quran saya jelek. Tahu sendiri kan bacaan Quran saya, makanya saya itu tidak berani jadi imam di masjid Jamek, kata Ustadz fikihnya. Terus, tapi anak saya sekarang kan santri-santri belajar fikih yang bagus. Tapi saya mohon minta tolong Ustadz, sempurnakan mereka, ajari Al-Quran dengan baik. Karena selama ini hanya belajar fikih tok. Wah kalau bicara mulai Safinah, Takrib, Sarah, Fathul Qorib, Hasyiah, Bajuri semuanya, wah baca semuanya, wucek-wucek. Tapi kalau baca Al-Quran belepotan. Tolong Ustadz antum ajari santri-santri saya ya Al-Quran, kata Ustadz fikihnya. Karena ini Abu Bakar, Ustadz Qurannya nggak terima. Ustadz sama anak ini ngafal Quran telat, sudah 20 tahun baru ngafal Quran, makanya saya itu hanya bisa Al-Quran tok, hukum halal haram saya nggak tahu. Maka santri saya sebanyak ini hanya belajar ngafal Quran. Karena saya Ustadz Al-Quran, saya nggak ngerti apa-apa. Wow, saya hafal. Orang anggap saya kiai, saya itu kiai bahlul. Ustadz, saya hanya kiai hafal Quran. Maka dari itu saya minta tolong, tuker ya. Anak ajar murid ente Al-Quran, ente ajari murid anak fikih. Wow, ini baru Ustadz bener. Bukan berantem, musuhan, hati-hati. Itu semuanya ada. Jadi kalau anda ingin belajar Isra Mi'raj, bicara tentang bersihkan hati. Kenapa kok musuhan dengan saudaranya berebut waris tidak ada ujungnya? Ahli neraka yang berjalan di atas bumi, kakak adik berebut waris. Dan yang berebut waris kadang bukan orang bodoh. Abu Jahal halus bukan orang bodoh, yang berebut waris bukan orang kaya, bukan orang melarat. Orang kaya saja, orang melarat. Orang melarat rebutan waris. Meja patah kaki direbutkan, tikar robek direbutkan, jam mati direbutkan, yang penting masuk neraka jahanam. Iya, rebutan waris. Cuman subhanallah, yang namanya waris itu adalah hangat sekali. Mau Isra Mi'raj gimana hati kayak begitu kotor? Bersihkan hati dengan saudara. Dan bukan orang bodoh saja ternyata. Orang alim. Seorang kiai ajengan meninggal dunia, punya anak dua, ustadz-ustadz muda, berantem rebutan kantin pondok, nggak beres-beres. Waduh, serem banget ini.
Itu membicara Isra Mi'raj, benahi hati deh. Rebutan kantin pondok. Gara-gara jualan koko aja. Kenapa kamu jualan koko? Saya sudah jualan koko kok. Sebelahnya, kamu kenapa jualan bakwan? Bakwan. Tahu bakwan? Apa tadi? Hah? Bala-bala. Sudah saya jualan bala-bala, kenapa kamu jualan bala-bala lagi? Innalillah. Lihat, biarpun punya ilmu, tapi kalau sudah sanad hatinya ke Abu Jahal seperti itu. Dan ternyata belajar Isra Mi'raj, ayo kita belajar menata hati.